Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Josne Mulyana dengan NPM 2270009. Kali ini saya akan menjelaskan meta masalah terkait skenario 4. Nah, di skenario 4 ini datang seorang pasien bernama Anton, berjenis kelamin laki-laki, berusia 20 tahun. Pasien tersebut mengalami kecelakaan sepeda motor, kemudian dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD rumah sakit. Kemudian tidak lama kemudian orang tuanya datang dan menolak operasi. Akhirnya pasien tersebut dibawa pulang dan justru dibawa ke Sangkal Putung. Padahal ketika di UGD rumah sakit tadi, pasien sudah didiagnosis apabila terdapat fraktur pada bagian kaki. Kemudian setelah dibawa ke Sangkal Putung, ternyata justru tidak membaik dan akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi dengan status umum Compos Mentis DCS atau Glasgow Coma Scale 456, anemia negatif, icterus negatif dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 120/70, reguler, kuat angkat, kemudian denyut nadinya 60 kali per menit, dan respiratory rate 17 kali per menit. Selanjutnya suhu tubuh 36,9 dan akalnya hangat. Dari tanda-tanda vital tersebut masih dalam batas normal. Kemudian begitu juga dengan kepala, leher, toraks, abdomen juga dalam batas normal. Selanjutnya status lokalisnya pada ekstremitas inferior atau bagian bawah. Untuk looknya terdapat deformitas atau panjang kaki yang kiri atau sinistra lebih pendek daripada dekstra, kemudian bengkok, serta fragmen tulang yang muncul. Selanjutnya, setelah itu diraba terdapat krepitasi. Kemudian untuk movementnya, pasien terasa nyeri apabila digerakkan dan terdapat fungsio laesa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu ronsen pada femur sinistranya. Didapatkan hasil open fracture sepertiga medial pada femur, yaitu diagnosisnya adalah open fracture pada sepertiga medial pada femur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta konsep dari open fracture. Nah, open fracture ini terjadi karena adanya trauma yang dialami oleh pasien Anton ketika kecelakaan. Kemudian trauma tersebut menyebabkan jaringan yang rusak, di mana jaringan yang rusak tersebut akan memberikan sinyal ke otak dan otak akan memberi tahu apabila di jaringan yang rusak tersebut akan ditimbulkan melalui rasa nyeri. Kemudian untuk jaringan yang rusak itu tadi pada kasus ini yaitu pada jaringan otot, kemudian jaringan ikat, dan jaringan epitel. Dimana untuk jaringan otot sendiri itu pada tubuh manusia terdapat otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang mana otot polos itu biasanya untuk melindungi organ-organ tubuh, dan juga untuk otot jantung berada pada jantung, dan juga otot lurik biasanya pada anggota gerak tubuh atau bagian-bagian tubuh yang lainnya yang bersifat dapat digerakkan secara sadar. Nah, untuk otot polos dan otot jantung sendiri itu merupakan otot yang tidak sadar. Jadi kita tidak bisa memerintah dari otak apabila otot tersebut harus apakah otot tersebut harus bergerak atau tidak. Nah, kemudian untuk jaringan yang selanjutnya adalah jaringan ikat, di mana jaringan ikat itu ada jaringan padat, longgar, lemak, darah, tulang rawan, dan tulang sendiri. Tulang sendiri itu terbagi atas tulang dewasa dan juga tulang rawan. Selanjutnya adalah jaringan epitel, di mana jaringan epitel ada dua macam, yaitu jaringan epitel pelindung dan jaringan epitel kelenjar. Pada kasus ini, jaringan epitel
yang dimaksud adalah jaringan epitel pelindung, yaitu kulit. Nah, diketahui apabila pada pasien Anton terdapat open fracture yang mana terdapat tulang yang terlihat dari luar, yaitu dan terdapat juga luka pada kulitnya. Nah, dari yang luka ini tadi, kemudian pada tulang pasien itu juga mengalami fracture atau patah. Hal tersebut menyebabkan adanya nyeri, itu tadi, kembali ke nyeri. Nah, untuk tulang yang mengalami fracture sendiri itu yaitu tulang dewasa, yaitu pada tulang femur, os femur. Nah, fraktur sendiri itu ada bermacam-macam, yaitu open fracture, segmental fracture, bending fracture, butterfly and spiral, comminuted fracture, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk open fracture dan segmental fracture ini itu terdapat dalam kasus Anton. Nah, pada kasus ini Anton tidak dibawa langsung ke rumah sakit, maksudnya pada saat dibawa ke rumah sakit tidak diberi penanganan lebih lanjut karena keluarga tidak berkenan. Akhirnya Anton tersebut tadi kan dibawa ke Sangkal Putung. Nah, dalam rentang 1 bulan tersebut akhirnya timbul komplikasi, yaitu ciri-cirinya Anton mengalami kontraktur, kemudian kaki pendek sebelah, dan juga non-union. Non-union itu berarti tulang tidak dapat menyambung kembali dengan baik. Nah, di mana akhirnya apabila terdapat gejala tersebut, akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit dan akhirnya diberikan tindakan lanjutan, yaitu operasi. Nah, ketika melakukan operasi ini, pasien perlu direntangkan kakinya karena ya tadi kaki pendek sebelah. Jadi dia untuk mengembalikan segmen yang keluar tadi itu perlu direnggangkan. Kan pada open fracture pada kasus tersebut yaitu tulang terbelah menjadi 3. Jadi frakturnya itu ada 2. Nah, dari situ perlu direnggangkan untuk dapat menyambung kembali segmental fracture menggunakan pen biasanya. Kemudian setelah operasinya tadi masih ada komplikasi yang mungkin akan timbul, yaitu bisa terjadi kontraktur lagi ataupun bisa terjadi osteomyelitis, di mana osteomyelitis tersebut merupakan peradangan pada tulang. Kemudian setelah operasi Anton melanjutkan dengan fisioterapi. Nah, setelah fisioterapi ini memang keadaan Anton membaik, namun tidak kembali seperti semula. Kenapa tidak kembali seperti semula? Nah, kemungkinan yang ada yaitu bisa karena ini tadi selama 1 bulan tidak langsung ditangani di rumah sakit. Jadi ketika dia selama 1 bulan itu bisa Sangkal Putung, kemudian mungkin penanganan yang dilakukan kurang tepat, akhirnya tulang tersebut tidak kembali sesuai dengan jalurnya. Akhirnya seperti yang kita ketahui, apabila tubuh itu memiliki caranya sendiri untuk penyembuhan terhadap luka, baik fracture maupun penyembuhan pada kulit. Nah, mungkin dari situ jaringan-jaringannya itu sudah berusaha untuk menyembuhkan diri, namun dengan keadaan yang tidak sesuai, yaitu karena tulangnya terjadi fracture, open fracture, jadi tulangnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi akhirnya timbul jaringan yang menyesuaikan dengan bentuk tulang yang baru, seperti itu. Akhirnya terjadi kontraktur. Nah, tapi setelah operasi juga kemungkinan ada terjadi kontraktur apabila operasi yang dilakukan kurang tepat atau ada faktor-faktor yang lainnya. Nah, selain itu, sebagai dokter kita harus menerapkan BHP dan juga PHOP.
di mana BHP sendiri terdapat beneficence, non-malfeasance, justice, dan juga autonomy. Untuk beneficence sendiri, yaitu memperlakukan pasien dengan baik, kemudian memberi pengarahan senyaman mungkin agar pasien juga merasa nyaman dan dapat sembuh atau pulih dengan lebih cepat. Kemudian untuk non-malfeasance-nya, yaitu tidak membahayakan pasien, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya tidak beresiko tinggi dan bersifat lebih banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh pasien. Selanjutnya yaitu justice atau adil, bersikap adil. Seperti yang kita ketahui, apabila di dalam kasus ini pasien memiliki latar belakang keluarga yang kurang mampu. Kemudian mungkin dari akademis juga pasien baru lulusan SMA. Namun kita tidak boleh meremehkan pasien tersebut apabila mungkin pasien ini tidak akan paham, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menyamaratakan siap pasien baik ras, suku, agama ataupun apapun. Selanjutnya adalah autonomi. Pada kasus ini pasien Anton masih berusia 20 tahun, di mana pasien tersebut tidak dapat mengambil keputusan sendiri, jadi harus dari keputusan orang tua. Selanjutnya adalah PHOP, terdapat primer, sekunder, dan juga tersier, di mana untuk yang primer sendiri ini kita dapat mensosialisasikan kepada pasien terkait penyakit yang diderita, kemudian selanjutnya bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut, dan sebaiknya kasus ini tuh seperti apa sih, diapakan sih, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah sekunder, di mana sekunder ini kita dapat melakukan upaya pencegahan untuk tidak bertambah parah, kemudian pencegahan yang dapat dilakukan dari pasien itu sendiri. Contohnya seperti kita menyarankan vitamin yang baik untuk tulang, seperti vitamin D, ataupun mengonsumsi kalsium yang lebih banyak agar semakin pulih, tapi juga tidak boleh terlalu banyak, maksudnya dengan ambang batas yang normal dan wajar. Kemudian bisa juga dengan cara lebih sering berjemur, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan yang tersier ini. Untuk yang tersier sendiri itu adalah tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai dokter, yaitu bisa dilakukan seperti yang tadi, yaitu operasi, kemudian mungkin fisioterapi, bisa juga dikonsultasikan dengan dokter spesialis ortopedi, dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan seperti memberi antibiotik dan lain sebagainya. Nah, sekiranya untuk kasus ini dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.